Hai teman-teman, saya yang bernama Regina Putri Purwowoho ingin mengasih tahu tujuan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tujuan pembelajaran yang akan dijelaskan yaitu menjelaskan kondisi geologis Indonesia dan menjelaskan kondisi muka bumi Indonesia. Ya, langsung saja di penjelasannya. Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik terbesar, yaitu 1. Lempeng Indo-Australia, 2. Lempeng Eurasia, 3. Lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia dilepas di pantai Sumatera Jawa dan Nusa Tenggara. Sementara lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbuhan tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera Jawa dan Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumpukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktivitas gunung gampi atau runtuhan batuan. Gempa dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik karena pergerakan lempeng tektonik. Sementara gempa vulkanik adalah gempa yang terjadinya karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lain, yaitu tsunami. Tsunami dapat terjadi karena tergerakan tiba-tiba di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air besar. Gunung berapi. Gunung berapi adalah lubang kupundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri-ciri gunung berapi adalah ada kawah atau rekahan dan sewaktu-waktu dapat meletus. Ciri-ciri gunung berapi aktif: adanya aktivitas kegunungan apian atau semburan gas, asap, dan materia dari dalam gunung. Indonesia sebagian besar gunung berapi terbesar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Bentuk muka bumi Indonesia. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun kecil. Saat ini jumlah pulau 17.491 buah, di mana luas wilayah Indonesia mencapai 5.1053 km persegi, yang terdiri atas daratan seluas daratan 1.922.570 km persegi, dan lautan seluas 3.2057.483 km persegi. Berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratan. Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Relief daratan pada gambar yang ada di layar, tanpa muka bumi adapun relief daratan di Indonesia, antara lain daratan rendah, daratan tinggi, bukit, gunung, pegunungan. Yuk kita bahas beberapa relief daratan rendah di Indonesia. Dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah yaitu dataran yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran rendah di pantai utara Jawa. Dataran tinggi yaitu dataran yang berada pada ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Dieng yang di Jawa Tengah. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atasnya dengan ketinggian di atas permukaan laut. Contohnya Gunung Burangrang, Gunung Gede, dan beberapa gunung yang ada di Indonesia. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Contohnya Pegunungan Jaya Wijaya Papua, Pegunungan Meratus di Kalimantan, dan Pegunungan Bukit di Sumatera. Bukit
Bukit adalah jenis pegunungan yang tingginya antara 200 sampai 300 meter. Contohnya bukit yang ada di wilayah timur Das Sapenida.